Shalom, perkenalkan nama saya Johnson Suripati. Ucapan syukur atas berkat Tuhan yang berlimpah melalui kesehatan dan kesempatan untuk bersama-sama dengan saudara-saudara dan keluarga semua tercinta. Dan berkat Tuhan itu tentunya sebenarnya banyak yang sangat memiliki arti yang sangat besar ya. Melebihi dari mungkin uang atau harta benda yang kita miliki. Dan puji Tuhan, saya diberikan kesempatan untuk menjadi karyawan lebih dari seperempat abad tentunya. Dan sebagai seorang karyawan yang Kristiani, saya sebenarnya sangat penting bahwa menyadari bahwa posisi kita itu adalah sebenarnya adalah titipan dari Tuhan. Titipan ini kalau bisa digarisbawahi memiliki arti adalah sebagai memiliki kesempatan. Kesempatan apakah kita mau menjadi terang atau kita tidak mau menggunakan terang itu. Dan kesempatan apakah kita mau mendoakan pimpinan, rekan kerja, atau orang-orang kantor, bahkan sampai dengan office boy pun, apakah kita mau mendoakan mereka atau tidak. Dan kesempatan ini juga saya mau sharing pada kali ini adalah saya tidak gunakan sebenarnya saudara-saudara, dan waktu yang terbanyak terbuang ini pada waktu saya bekerja. Dan kesempatan ini juga yang baru saya sadari sekitar beberapa tahun yang telah lewat, dan akhirnya saya memutuskan bahwa ternyata untuk bikin hidup lebih hidup, kita harus memberitakan kabar baik itu. Dan kesempatan itu saya miliki pada saat salah satu klien saya, dan beliau ini kebetulan adalah seorang ekspat, dan dia bertugas di Indonesia bersama dengan keluarganya. Dan melalui pertemuan dengan sahabat ini, kita selain membicarakan pekerjaan, setelah membicarakan pekerjaan, kita bertukar diskusi, kemudian membahas mengenai kepercayaan atau apa yang kita miliki, agama yang kita miliki, dan diskusi itu pun meningkat di sana. Dan sangat-sangat kesempatan yang sangat baik buat saya, dan bahkan saya pun ikut mendoakan dia. Dan saya sempat juga mengundang, kebetulan di jemaat di mana saya bergereja, Tomoto Imperium, memiliki Revive Generations, ministry yang dikelola dengan menggunakan perbaktian bahasa Inggris. Saya mengundang sahabat ini untuk bergabung di sana. Namun oleh karena terbatasnya waktu tugas dia di Indonesia, di mana dia ditugaskan di negara yang lain di Eropa, akhirnya dia terpaksa harus berpisah. Tapi pengalaman rohani di dunia pekerjaan ini ternyata sangat-sangat bermanfaat ya, dan kita doakan semoga sahabat yang sempat saya bertemu ini dia dapat berbuah apa yang telah kita perkenalkan, dan dapat bertumbuh, dan Roh Kudus mau bekerja di hati sahabat kita ini. Dan ternyata pengalaman rohani ini bukan hanya sebagai perkataan toh, ternyata ada juga melalui tindakan. Dan ini ada pengalaman yang berbeda, di mana saya alami itu pada saat kita mengikuti sebuah tender atau pengadaan suatu proyek, dan di sana kompetitor kita, yang kebetulan adalah sahabat saya juga sebenarnya, saya mengenal pimpinannya di sana, dia menawarkan, Johnson, bagaimana kalau kamu coba informasikan dulu, bagaimana caranya supaya saya bisa menang. Padahal dia adalah kompetitor, tapi dia menanyakan saya bagaimana caranya untuk menang. Dalam arti kata dia ingin ketahui harga yang saya masukkan itu berapa. Dan di situ ditambahkan lagi, dia memberikan sisipan bahwa ada sebuah persentase fee yang akan diberikan. Dan saya informasikan ini kepada istri saya bilang, dan kalau misalnya kita kalkulasi itu mungkin bisa seharga dengan sebuah mobil baru itu. Tapi berdiskusi dengan istri, kemudian istri menasihati, kalau bisa jangan, kemudian saya kembali lagi kepada sahabat saya ini yang merupakan kompetitor di perusahaan ini. Saya bilang saya tidak bisa melakukannya oleh karena
conflict of interest, dan itu sesuatu yang melanggar hukum lah istilahnya, walaupun tidak tertulis ya. Dan akhirnya saudara saya ini, sahabat saya ini mengerti, dan kemudian dia saya coba jelaskan bahwa selain itu pun ada tertulis di Alkitab, bla 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 bla, dan kita berdiskusi lebih dalam, dan dia timbul keinginan untuk mengenal kepada Tuhan. Dan tetap didoakan supaya saudara kita ini juga dapat bertumbuh keinginan untuk mengenal lebih jauh kepada kebenaran itu. Dan sebagai penutup, yang ingin coba saya sampaikan juga bahwa Tuhan sebenarnya ingin menggunakan saya dan saudara sebagai saksinya, dimanapun kita berada. Dan bisa terdapat di Matius 28 ayat 19-20, yaitu judulnya aja sudah perintah untuk memberitakan Injil. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan bagaimana kita, apapun posisi kita dalam karyawan, entah kita office boy atau girl, manager, atau bahkan CEO pun, kita memiliki tanggung jawab ini untuk melaksanakan perintah itu. Lalu, Johnson, bagaimana dengan ibu rumah tangga? Ibu rumah tangga pun punya tanggung jawab yang sama. Mereka tidak terlepas dari perintah ini. Mereka, pada saat mereka belanja, atau mereka bertemu dengan langganan penjual sayur, atau bertemu dengan ibu-ibu PKK, atau tempat fitness, pilates, beritakan kabar baik itu. Dan mungkin ada resep yang sangat bagus juga mungkin buat teman-teman karyawan yang mungkin merasa bosan dengan pekerjaan yang dilakukannya. Bagaimana bisa bikin hidup lebih hidup? Coba masukkan kekabaran itu, perintah itu dihidupkan dalam kehidupan saudara di dunia pekerjaan itu. Tentunya itu akan sangat bermanfaat bagi saudara-saudara. Dan jangan lupa, pemakaian medsos pun itu sangat penting. Bagaimana kita bisa memberitakan kabar baik itu melalui medsos yang kita miliki, itu efeknya tentunya bukan hanya sebagai pribadi itu, tapi bagi setiap orang yang kita berhubungan di medsos tersebut. Dan semoga pengalaman yang singkat dan sederhana ini dapat menginspirasi kehidupan kita semua, saudara-saudara semua, dan terberkati, dan saya doakan kita tetap semangat untuk menginjil sampai Maranatha. Tuhan Yesus memberkati.